Halo, selamat datang. Di video singkat kali ini saya akan membahas tentang dasar pengantar logistik dalam tanggap darurat bencana. Fungsi penting yang berkaitan dalam logistik. Pertama, melakukan asesmen dan perencanaan. Lalu penyediaan barang dan jasa. 3. Pengelolaan pergudangan. 4. Pengelolaan transportasi. Dan kelima, pelaporan. Mata rantai logistik Palang Merah Indonesia. Yang mana berawal dari supplier, lalu melakukan pengiriman ke gudang sentral Palang Merah Indonesia, lalu gudang sentral Palang Merah Indonesia melakukan pengiriman ke gudang regional, lalu gudang regional melakukan perencanaan pendistribusi bantuan dan mengirimnya ke gudang emergensi atau DP container. Lalu pengantaran barang dilakukan dengan bantuan Palang Merah Indonesia melalui relawannya ataupun relawan dari organisasi lain yang siap membantu mata rantai logistik Palang Merah Indonesia. Kesiapsiagaan logistik, yang mana kesiapsiagaan logistik itu terdiri atau dipengaruhi oleh 5 macam, yaitu pembinaan jaringan, pembinaan sumber daya manusia, standarisasi sistem, proporsi stok, dan pemeliharaan logistik. Pembinaan jaringan terdiri dari federasi, ICRC, PNSS, kalangan bisnis, lalu agamnisi. Sedangkan pembinaan SDM terdiri dari pelatihan, penugasan rotasi, pembentukan unit logistik, lalu standarisasi sistem, yang mana terdiri dari bina jalur koordinasi, penyusunan katalog, lalu sistem atau prosedur yang terdiri dari pengadaan barang, pergudangan, transportasi, pelaporan, lalu database pemasok. Lalu proporsi stok terdiri dari stok cadangan, perjanjian, perhimpunan nasional. Lalu pemetaan logistik terdiri dari sumber daya manusia, stok cadangan, pemasok, kepabeanan, kebiasaan lokal, transport, kapasitas Palang Merah Indonesia, dan organisasi lain-lain yang turut membantu kesiapsiagaan logistik. Mekanisme logistik dalam keadaan respon, yang mana misalnya terjadi bencana atau disaster, lalu dilakukanlah asesmen. Setelah melakukan asesmen, dibuatlah rencana aksi logistik untuk membuat operasi yang mana terdiri dari fase bantuan dan fase rehabilitasi. Lalu operasi tersebut melakukan asesmen lagi, reasesmen sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah selesai, dilakukan laporan, yang mana operasi ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas NS, menambah pengalaman dari relawan atau pengurus, lalu melakukan kesiapsiagaan logistik misalnya terjadi atau akan menghadapi disaster atau bencana berikutnya. Lalu komponen logistik, ya, ada 3 macam. Yang akan kita bahas itu pertama adalah procurement, manajemen pergudangan, lalu manajemen pengangkutan. Procurement itu ya dilakukan oleh para staf, relawan, dan juga pengurus. Yang mana pengertian dari procurement itu sendiri adalah mengusahakan, mengadakan barang baik melalui pembelian maupun tidak. Siapa yang akan melakukannya dan tingkat otoritasnya. Lalu barang yang bagus termasuk barang modal, kapasitas item, lalu jasanya, juga kontrak sewa pinjam peralatan dan fasilitas, yang mana proses dan prosedurnya dilakukan atau ditentukan juga pada saat melakukan procurement. Lalu manajemen pergudangan penguatan ada pada penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman, yang mana penerimaan dan penyimpanan itu saling berkaitan, dan penyimpanan dan pengiriman juga saling berkaitan. Lalu manajemen pengangkutan. Jenis-jenis pengangkutan itu menyesuaikan ya, apakah kita akan melalui udara, melalui darat, jalan umum atau tol, melalui kereta, melalui sungai, melalui laut, melalui dengan bantuan binatang, atau menggunakan tenaga manusia itu sendiri. Lalu memilih jenis pengangkutan, ya, berdasarkan kebutuhan,
Ya, jenisnya itu berdasarkan kebutuhannya itu kepentingan barang itu sendiri, jenis dan karakteristik barang, jumlah dan ukuran. Lalu berdasarkan ketersediaan yang terdiri dari pengangkutan yang ada, biaya yang harus dikeluarkan, dan akses menuju ke tempat lokasi bencana tersebut. Hal-hal diperhatikan dalam pengenalan barang. Pada dasarnya, yang kita inginkan barang yang dapat kita kirimkan sampai ke tujuan dalam kondisi yang baik. Yang mana harus diperhatikan juga agar dalam kondisi baik, jangan sampai kerusakan barang dalam perjalanan, cuaca mendukung, pencurian atau penjarahan, barang diganti atau ditukar, lalu kapasitas barang yang terangkut. Baiklah, itu saja materi dasar tentang pengantar logistik. Ini baru dasarnya ya. Sebenarnya pengantar logistik itu materinya bertahap. Ada tahapan-tahapannya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi saya hanya bahas dasarnya aja. Mohon maaf jika ada perkataan atau materi atau pengucapan yang saya sampaikan salah. Mohon dimaklumi saat kita sama-sama belajar. Terima kasih telah menonton. See you next time. Bye-bye.